Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasib wal maratib. Ahmaduhu ala ma manaha min mawahib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul masyariqi wal magharib. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila sairil a'ajimi wal ma'arib. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'asri wal manakib. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuma yaumil qiyamati ghairu khaib. Wa yakul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadah kaman kadzdzaba bi adkhilumul jannata bi rahmati. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man kana fi maulidi faqad kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Niki mboten pengajian. Tapi ini acaranya muludan. Jadi tidak ada penceramahnya. Tidak ada apa? Penceramahnya, tidak ada mubaliknya. Yang ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat ini Rasulullah berserta kita. Sehingga akan menyelamatkan, membantu, menolong kita, memberikan bimbingan terhadap kita semuanya. Sehingga nanti kita akan ketemu kehidupan ini dengan nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti di akhirat kita mendapat syafaat yang sangat besar, yaitu syafaatul uzma fil akhirah. Allahumma amin. Saya tidak bisa terima kasih saking banyaknya kebaikan Bapak sekalian menghadiri acara ini. Allah yang akan membalasnya, Rasulullah yang akan mengetahui. Semua peristiwa ini tidak lain adalah dalam rangka memuliakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin akan dimuliakan oleh Rasulullah. Wassalamualaikum Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu anis sahaba, Ya Rabbi wardu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi Ya wa Rabbi wardu sallim. anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wafir li kulli mudnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana.
صلوا عليه. يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح يا ربي وكفي كل مضيق. يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي. صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أهل الجود والكرم نعرف البدح وتعرفنا وصفا والبيت يعرفنا فلا من هدى وخيف بنا ولا من هدى وكن وكوني فعلى من هدى وكن وكوني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني ودرجي أثبت يدي رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته ودين الحسنى بحرمته وآمننا في طريقته
ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة عرفت يدي رب العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم اللهم صل صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah sehat. Pak Lurah ngerunggang. Ya Rasulullah salamun alaik. Yang namanya salamun alaik ini khitab langsung kepada beliau. Kita berhadapan langsung dengan Rasul. Berarti saat ini kula panjenengan sedaya niku berhadapan langsung dengan Rasulullah. Ini makanya disebutkan bukan apa? Ya Rasulullah salamun alaihi, bukan kepada beliau tapi kepada engkau. Engkau Rasul. Paham nggih? Kita baca ya Rasulullah salamun alaik, ada di sini Rasulullah. Salamku kepada engkau ya Rasulullah. Berarti ada di kita. Kita berbicara langsung dengan Rasul Allah Muhammad. Ketika kita membaca ini berarti yang kita ajak bicara adalah Rasulullah. Ya Rafi ansani wa daraji. Na'riful badha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Saya tahu tempat ini Badha itu tanah Mekah. Tanah ini tahu kalau ada Rasulullah. Rasulullah tahu kalau ini tanah Mekah. Kita tahu wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna, dan sofa, tanah sofa, Baitullah, semuanya tahu kalau ini adalah Rasulullah. Ini yang dimaksud bahwasanya kita meyakini adanya sebelum Rasulullah lahir Ka'bah, Sofa, Marwah dan Mekah sudah menghormat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama tahu. Maka ketika panjenengan ke Mekah, misalkan ke Sofa, ke Baitullah, itu semua ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hada wa kun wa kuni. Kemudian perjuangan Rasulullah itu pernah diusir, dia pindah sebelum ke Madinah, dia ke Mina dulu. Nggih, ketika panjenengan wukuf di Arafah kemudian pindah di Mina, itu pada hakikatnya itu sama dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mina. Fa'laman hada wa kun wa kuni. Mudah-mudahan sing pun do lunga kaji entuk syafaatipun Rasulullah. Amin. Yang belum mudah-mudahan cepat berangkat. Amin. Dengan syafaat Rasulullah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini sebenarnya atas karena nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Tidak akan diciptakan dunia ini kalau bukan karena nur Muhammad. Sebelum Allah menciptakan dunia, alam raya jagat ini, Allah menciptakan nur Muhammad. Betapa kita sangat bahagia. Yang mana kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan pada posisi umat Muhammad. Alhamdulillah. Karena umat Muhammad ini sangat istimewa, banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada spesial umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti ju'ilatnal ardu kullaha masjidan. Seluruh bumi, tanah ini khusus untuk saya dan umat saya, bisa untuk tempat sujud. Kalau dulu tempat sujud dari tempat-tempat tertentu dok.
Alhamdulillah kita ini diberi kesempatan bisa sujud di mana saja. Artinya lah sudah dikasih tempat sujud sebanyak ini loh, kok masih tidak. Aku ramai sujudnya loh. Allah, umat Muhammad diberi kesempatan yang sangat luar biasa. Ju'ilat lana al-ardu kullaha masjidan. Seluruh bumi ini spesial untuk saya dan umatku, bisa untuk tempat sujud. Kalau dulu Pak harus pergi ke Palestina, harus pergi ke masjid. Sekarang boleh di mana saja tempat, ngisor karet, ngisor sawit, masih tidak. Raja muni ra sempat ngono, ra penak dikira koyo repot ngono lho. Jadi insya Allah kalau yang namanya repot itu semua orang pasti repot. Biar tidak repot sempatkan. Gini mboten. Kapan sempatnya Pak? Sekarang. Yang namanya sempat tidak akan pernah ketemu, yang ada hanya disempat. Iya apa tidak? Disempatkan. Yang namanya ikhlas juga begitu, diikhlaskan. Berarti sempat ya disempat-sempatkan, ikhlas ikhlaskan. Sabar sabarkan. Golek sabar tenan Pak, ora ketemu angel. Golek ikhlas tenan, mana yang namanya ikhlas beneran? Yang benar adalah diikhlas, sabarkan, sempatkan. Wassalamualaikum Muhammad. Ini menjadi pelajaran kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita selalu menyempatkan diri untuk sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi ini diberikan keistimewaan yaitu ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Niki mengke jam 12 kurang 5 menit selesai nggih. Karena itu sudah waktunya sholat. Sesibuk apapun kapan waktu sholat, kira-kira nak ana waktu sholat sampean ngrutu apa syukur? Lu jujur mawon kira-kira. Lah wis maghrib ngono apa muni? Apa siap-siap mau maghrib? Apa bangun kemudian baru subuh, apa subuh dulu baru? Biasanya duluan waktunya apa duluan persiapannya? Karena tidak jadi monggo kita belajar bareng ketika ada waktu sholat kita bersyukur karena hidup ini intinya hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanggaan kita di hadapan Allah adalah hanya sujud. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah, jangan engkau hukumi, jangan engkau siksa, jangan engkau tulis, jangan engkau catat sebagai perbuatan salah saya. In nasina au akhtana, ketika saya berbuat salah dan berbuat dosa. Ini khusus umat Muhammad. Allah kemudian menjawab, na'am. Itu sudah perjanjian antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukumi. Makanya alhamdulillah, kita ini kalau seperti umat-umat yang dahulu sudah dihanguskan oleh api, oleh petir, gini apa mboten? Oleh air, gini apa mboten? Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Umat-umat yang terdahulu banyak yang mendapat musibah, hancur semuanya karena dia berbuat dosa. Tapi alhamdulillah umat Muhammad dosanya orang gede kabeh masih diampuni. Tidak ada bencana yang sangat berat di sini. Gini mboten? Yo paling udan deres dhewe wingi banjir ndi? Kali Ijo sepiro Mas? Jawa Barat ya? Mana lagi Sidoarjo mana? Itu kan hanya kecil-kecil, itu bukan belum sampai kepada azab. Tidak kami siksa, tidak turunkan azab. Karena apa? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim.
Wa makan lalu ya'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ada dua. Bapak Ibu ingkang kami hormati. Kira-kira nyambung mboten? Nyambung ya? Nah, nyambung. Pak Azhari gimana Pak Azhari? Bahasanya mak lingkis apa mak jejawi ini? Ini ada kawan dari Jejawi Pak, jamaah haji, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Asli wong kita galuh itu. Ketika Rasulullah masih hidup, jadi ada dua poin, ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selagi engkau masih ada di situ. Yakni Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, tidak pernah ada azab. Seperti Nabi Nuh, Nabi siapa dulu yang banyak sekali ya, yang dihanguskan. Bahkan termasuk waktunya Nabi Musa juga banyak sekali bencana-bencana yang luar biasa. Wa ma kana ya'dzibahum wa hum yastaghfirun. Sekarang Nabi sudah ada, masih ada yang tertinggal satu, yaitu wa ma kana li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi kamu masih sama-sama meminta ampun kepada Allah, jaluk ngapura dosane segede apapun, masih banyak yang beristighfar kepada Allah, tidak akan ada siksa azab yang berarti. Alhamdulillah. Nah, ini sudah banyak sekarang di mana-mana banyak yang berzikir, gimana? Banyak yang istighfar. Itu selagi masih banyak majelis-majelis zikir, insya Allah tidak akan ada siksa. Wa ma kana Allahu liya'dzibahum wa hum yastaghfirun. Mudah-mudahan kita terus bisa memperpanjang, memperluas, yaitu nilai-nilai zikir dan nilai-nilai istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullahi malakat tababat leh. Salatullahi malakat kawakib ala khairi ma rakiban najaib. 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 Walau anna sa'ayna kulla yawmin ala al-ahdaqi la fawqa an-najaib. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad mawlidan qad kana wajib. Salatullahi malakat kawakib ala khairi ma rakiban najaib. Salatullahi malakat kawakib ala khairi ma rakiban najaib. walau amyamkun yaminin li Ahmad maulidan qad kana
واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير من ركب النجائب تعم ألا والأصحاب ترى جميعهم وعيد تقول الطيب تعم الألا والأصحاب ترى جميعهم وعيد تقول الطيب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya teruskan yang bacaan walana khairul anami abu niki seperti saya ra pantes muni maca niku. Karena ana ini kan julukannya kepada zuriyah Rasul. Jadi maaf nggih yang berjiba ketika itu saya tidak baca itu karena niku golongane wong sing zuriyah Rasul. Makanya saya tidak baca tadi. Niku karena Abu kan bapak saya, Ana dan bapak saya kan keturunannya sampai kanjeng Nabi. Makanya tadi hanya saya teruskan Rabbi fa'fa Nabi barakatihim. Niku temriku rahasianya. Walau anna sa'ina kulla yaumin. Walaupun saya setiap hari berjalan alal ahda kila fauqan najaib tanpa berkendaraan. Ini tak deloki kendaraan kabeh penuh dengar. Berarti ra ono sing mlaku sikil niku. Wonten mboten? Pak Kades Grunggang jalan kaki apa naik mobil? Naik mobil. Ono ora sing mlaku sikil, Pak Haji Azhar? Ada yang jalan kaki? Dari halaman parkir iyalah mlaku tekan kene. Mosok ape parkir nang jero masjid? Dari rumah walau anna sa'ina kulla yaumin alal ahda kila fauqan najaib akan saya lakukan. Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Niki doanya teman-teman. Walaupun saya beramal setiap saat untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi akan mendapatkan Nur Muhammad. Allahumma amin. Bapak Ibu saya yakin kenal yang namanya Abu Lahab. Kenal ya? Bu? Kenal Abu Lahab boten? Iki bapak-bapak kenal apa ke Abu Lahab, Pak? Mas Eko kenal Abu Lahab? Abu Bakar? Abu Jandal? Abu Bakar jelas benarnya, nggih mboten? Abu Lahab jelas salahnya. Abu-abu ora cetok. Kalau dulu, Pak, niku jelas benar yang ikut Nabi pasti benarnya, nggih mboten? Yang ikut Abu Jahal pasti salahnya. Lah sekarang ini gayane bener kabeh. Nyalahke yang lain, dianggap dia salah. Bisa jadi kita sendiri yang salah.
Karena sekarang ini tidak jelas benarnya dan tidak jelas salah. Semuanya ngaku. Banter mana mau ngaku benar. Kalau dulu jelas ikut Nabi pasti benarnya. Kalau ikut Abu Jahal pasti salahnya. Sekarang sama-sama belum jelas. Tidak usah saling menyalahkan. Gini apa badan? Setuju badan? Abu Lahab yang jelas salahnya ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan lahir di dunia ini. Abu Lahab saking senenge itu langsung budaknya Halimah, betul ya? Langsung dimerdekakan, dikasihkan Siti Aminah. Budak larang Pak, mahal. Nak karo sak kapling sawit ije larang. Yuk garek sawit dhisik iki. Kaplingan mana ini? Mahal sekali budak itu menjual budak, dikasihkan cuma-cuma kepada Siti Aminah. Untuk merawat. Bapak bisa bayangkan, bisa tidak benar, betul apa tidak? Contohnya Sa'labah. Ada contoh lagi, orang Majusi. Orang Majusi jelas agamanya bukan Islam. Tapi karena gara-gara dia tuh pemurah, bisa jadi benar. Riwayatnya saat itu yang namanya orang Majusi itu saking orang gadek. Bahasa orang gadek ngerti enggak Pak? Ngerti enggak betul? Saking apa? Orang gadek ini ku anake dhewe mau dirabi. Anake dhewe wayu, sayang tak rumati pirang nganti wayu bosok pedipek wong. Akhirnya mau dinikahi sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ketika mau menikahi istrinya, anaknya tadi, ada seorang janda muslimah. Dia punya anak banyak, yatim semuanya. Ketika setiap malam orang Majusi itu mau mengumpuli istrinya, itu orang muslimah itu lewat di depannya terus, di keliling rumahnya. Akhirnya enggak jadi Pak. Orasid, nanti orasid mboten. Malam lagi datang lagi, tepat itu lagi. Akhirnya sampai 3 kali, 3 malam orang Majusi tadi menemui. Ada apa kamu? Kok setiap malam ke sini? Saya itu orang muslimah. Tidak mungkin saya akan minta kepada orang Majusi. Tapi saya ini punya anak yatim banyak. Suami saya sudah meninggal, saya tidak punya apa-apa. Anak saya sudah tidak makan berhari-hari. Yang saya tahu yang kaya di sini hanya Bapak. Tapi saya tidak mungkin akan minta. Saya malu orang muslim minta orang Majusi. Ini orang muslimah yang punya anak yatim, punya rasa malu, minta lebih-lebih kepada orang Majusi. Akhirnya yang istimewa Pak, orang itu, ya sudah sekarang kamu pulang, tak bawakan beras istilahnya kalau sekarang ya. Dibawa sendiri, dipikul sendiri, tidak ada orang yang tahu. Dikasihkan kepada janda yang punya anak yatim. Setelah itu apa yang terjadi Bapak sekalian? Luar biasa. Pada saat itu ada seorang wali yang mendapatkan mimpi ketemu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan salamnya Nabi kepada orang Majusi itu. Wali yang ketemu Rasulullah dalam mimpi memberikan amanat salam kepada orang itu, dicari-cari namanya siapa ya penanya, yura pena lah, misalnya siapa ya, Pak Eko apa Pak Miftah, Mbok Yono sing ngusul gue contoh loh, Jiko misalkan Jiko, ono Jiko, goleki takoki kabeh ora ono jenenge Jiko ora ono. Ono nih satu orang itu orang Majusi dan orangnya orang gadek. Masa Rasul menyampaikan salam untuk orang seperti itu? Tapi akhirnya memang hanya orang itulah yang ada. Akhirnya dipanggil orang itu, hei Pak Jiko, Jiko orang kaji orang Jiko lu mulai contohnya ya.
Jika saya mimpi ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan salam ini kepadamu. Orang Majusi kaget. Ini aneh. Ada apa? Saya tidak tahu. Kamu pasti ada perbuatan yang baik. Ya betul. Saat itu saya begini dan cerita kayak ngoten wae. Padahal tidak ada orang yang tahu satupun. Orang lain tidak ada yang tahu, hanya saya sendiri tak pikul beras itu ke rumah orang itu. Kenapa nabimu bisa tahu? Kenapa nabimu bisa tahu? Ini pasti tidak sembarang nabi. Pasti ini nabi yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saat itu juga orang Majusi baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokahnya lo mau abot muni lo mani bahasa apa? Wong Majusi bisa benar karena murah hati. Orang khusyuk bisa salah karena pelit. Ini banyak riwayat seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk wong sing lupa kabeh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 10 menit nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia ini memang bagaimana? Kadang kita itu sok merasa apa. Dalam Al-Quran disebutkan hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ketika tanai Nabi Adam badhe didamel sosok manusia niku dikum. Dinapa? Dikum nggih, dikum ini diapakan? Direndam selama 40 tahun. Kira-kira nak lemah dikum 40 tahun ambune kaya napa? Alah ra gadeg nggih mboten. Oh ambune sudah badek. Dalam tafsir yang lain menyatakan sama artinya jadi wis orang gadeg. Hal ata alal insani khinum minad dari. Ada jarak jeda waktu. Lam yakun syai'an madhkura. Saat itu ketika rahim yang mengandung kita niku antara air sperma sampai ke kandungan kita kira-kira rasane ambune calon individu kita itu gadek napa mboten, Pak? Gadek napa mboten? Ambune pripun? Enak napa mboten? Lam yakun syai'an madhkura, ora iso disebut apa-apa. Ndelok tok mambu ira gadeg. Ini yang dimaksud tidak bisa disebut-sebutkan. Dini saiki wis sugih gagah ganteng diarani presiden, diarani bupati, diarani menet, diarani kepala desa. Ini mazkura maksudnya. Dulu tidak bisa disebut apa, ndak bisa karena belum gini mboten. Ketika sekarang nak ora disebut tersing. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah menciptakan manusia dari nutfah, diuji oleh Allah. Dan kemudian wa ja'alnahu sami'an basira, dikasihnya pendengaran dan penglihatan untuk melihat kebenaran. Niki nak ndeloki asal usuli awake dhewe. Awake dhewe niku ora ana apa-apane, Pak. Nggih mboten? Nggih napa mboten? Masya Allah, kita bukan siapa-siapa. Tetapi kemudian diuji oleh Allah, dihidupkan di dunia ini sami'an basira, untuk mendengarkan dan melihat kebesaran Allah. Kita syukuri, pendengaran kita sempurna, penglihatan kita Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian kami hidayah
Kami berikan Rasul di sana. Mula alhamdulillah awake dhewe niku upama ora ana Rasul wis mbuh dadi wong apa. Ning karena adanya Rasul kita bisa tahu siapa tetangga kita. Nggih napa mboten? Siapa bapak kita? Siapa guru kita yang harus kita hormati? Siapa keluarga kita yang harus kita kewajiban untuk merawat dan seterusnya? Ini kita bisa tahu karena ada Rasulullah Muhammad. Kita wajib bersyukur karena ada Rasul. Kalau tidak ada itu, ini yang dimaksud inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur artinya mau bisa mempraktekkan, ada wa imma kafura, ada yang mengingkari. Iki duit-duitku dewe, iki kesal-kesalku dewe, boro-boro dinggo ngamal, boro-boro dinggo zakat, ini milik saya. Nggih mboten? Imma syakiron wa imma kafura. Sudah Allah Subhanahu wa taala dinggot gawe ngoten. Dadi nggih wajar ana sing pelit, nggih wajar ana sing lumba, nggih wajar. Niku harus leng ana sing sregep nggih wajar, ana sing keset nggih. Ngoten niku mawon nggih mboten. Nek ora wong pelit ya aja disengeni, nek ana wong lomo aja ditiru gitu. Hidup ini harus seperti itu. Biarkan saja. Nggih mboten? Biarkan saja. Mboten saged Pak dipaksa wong pelit, dipaksa malih lomo, ora iso. Wong keset dikon sregep ora iso. Paling mung etok-etok mawon. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji dengan berbagai macam jenis kualitas dan jenis watak kita masing-masing. Hanya tinggal imma kafura wa imma syakurullah. Muga-muga kula panjenengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya akan diberikan sing wong sing napa jenenge wong kafir nggih akan disuguhi dengan ya siksa nggih mboten? Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha ghafura. Ya sing kula panjenengan sedaya masuk golongane wong sing wong sae nggih. Allahumma amin. Mengki entuk nikmat wonten swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hormati. Sedikit akan saya sampaikan tentang siapa Rasulullah. Nabi niku kenapa dijuluki Al-Ummi? Al-Ummi niku sama dengan lugu, Pak. Ngerti lugu mboten? Lugu niku yo ora kok lolak-lolok, ora mudeng. Lugu itu sama dengan tidak. Ummi julukan dari ibu kan? Ibu itu kan lugu mboten, Pak? Lugu ibu itu. Jadi apa adanya. Nabi tidak pernah berkata kalau tidak ada wahyu itu namanya Al-Ummi. Nabi tidak mengada-ada orang terus ngeramal wah besok pasti udan iki. Nabi tidak pernah bilang begitu. Paham ya maksudnya? Itu yang namanya Al-Ummi Rasulullah. Al-Ummi karena Rasulullah itu sama dengan lugu nak rungono wahyu orang ngomong. Orang kaya wong saiki gayane sok. Niki luar biasa Nabi. Karena dengan lugunya itu ketika Jibril datang itu orang ngerti nak wis sapa dak ngerti, ora iso. Iqra ya Muhammad ma'ana bi Qur'an, kerasa ndak bisa baca. Saking lugune. Iki muga-muga dilugu kabeh, pantes kaya umat Kanjeng Nabi. Lugu piye gayane selangit. Nabi terkenalnya itu karena keluguannya. Jadi apa anane Pak maksudnya lugu niku? Rano wahyu ya, ditanya orang belum bisa jawab, yang ngomong respon jawab, belum ada wahyu, tidak mau menjawab asal jawab. Niki bedane Nabi karo awake dhewe. Nek awake dhewe kan sok tahu sama dijawab. Niki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya murni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, selalu berangkat dari wahyu. Apapun yang dilakukan Nabi, kalau Nabi itu rutin setiap saat, setiap hari kok dikerjakan terus, itu menjadi hukum wajib. Gimana? Kalau ketika Nabi kadang lakoni kadang boten, berarti menjadi sunat. Gimana? Kadang nang omah, kadang nang masjid, misalkan. Ini juga. Jadi ya Nabi itu kalau wajib banyak di rumah, banyak di masjid, kalau sunat banyak di
di rumah. Jadi ojo sholat masjid tok Pak nggih, ngomahe dienggo sholat. Jadi orang mentang-mentang masjid terus semuanya masjid kabeh, tidak. Harus juga rumahnya, wala taj'al buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi wiridane nang masjid, salate nang masjid, nang omahmu dienggo mangan karo turu tok. Jangan. Nggih, di rumah harus ada tempat sholat. Orang terus kemudian sholat nang omah tok, ya ndak boleh. Harus di masjid juga di rumah seperti tadi. Juliat al-ardu kulha masjidan. Jadi nggih nang masjid, nggih nang omah. Niki insyaallah semuanya akan membawa barokah kepada kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati. Nak cerita bab niku do banget Pak, ora ono entek-enteke. Niki tinggal wis manjing zuhur. Kita tutup dengan serakal nggih. Kemudian nanti sholat zuhur berjamaah. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada acara ini. Kita sama-sama berbahagia menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu yakin, sak yakine bahwasanya kita itu ketika berbuat baik pasti akan mendapat balasan baik oleh Allah. Kudu ngetokke syukuri kepada Allah. Contohnya ketika panjenengan bareng ibadah kudu syukur nikmat ngombe kopi. Ngoten nggih. Ngerokok, ngoten nggih. Happy men ndek bengi bar melek, bar wiridan akeh, bar maca Quran. Menunjukkan kalau kita habis ibadah tuh pasti dapat nikmat ngoten, ora kok malah tambah lesu iki. Aku mau wiridan aku ora doyan mangan. Alah ndak boleh. Harus menunjukkan kita syukur kepada Allah ketika habis wiridan kudu mangan nggih. Mangan apa lagi kok? Pokoknya kudu lu Islam tuh it'amu tuh mangan-mangan itu es. Jadi nak sampean ngundang kula mangan-mangan niku Islam berarti. Enggak, sesuk sapa sing ngundang makan? Acara apa? Makan-makan. Berarti Islam niku carane makan, kumpul. Aja muni kumpul makan ndak makan. Ndak boleh itu. Ganti saken. Kumpul. Ora apa-apa Pak Ji, aku muni ngene iki penting masalah mangan lho, penting nggih mboten. Lu Nabi aja dijuluki it'amu ta'am wasaqul bil aswaq. Dadi Nabi niku mawon nggih mangan biasa seperti kita makan. Kanjeng Nabi Allah Taala jawab it'amu ta'am sing aweh mang. Allah itu siapa? Yang memberikan makan kamu. Lu saiki nek aweh dhewe ora mangan Pak terus piye? Gini mboten? Jadi makan itu tapi aja mangan terus Pak. Harus imbang, nggih mboten? Harus imbang. Jangan dianggap sepele makan itu. Makan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita syukur sampai anak berposo Ramadan, nggih. Berposo napa? Ramadan. Niku kudu ngetokke leh entuk syukur karo Gusti Allah, mangan. Dadi aja nang masjid dhisik, mangan dhisik, nggih. Halo? Bu, Ibu, nak sholat Idul Fitri, Idul apa? Ojo nang masjid dhisik, nak durung sarapan, nggih. Halo, pengumuman. Iki galak, lu kok galak lho, dijak seneng ora gelem. Ini menunjukkan kalau Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu yang istimewa ketika orang itu habis ibadah ngetokke syukure kang Gusti Allah. Iki lho aku bar poso sebulan, kambiku anyar, manganku enak. Paling tidak 4 hari kudu mangan sing enak. Nggih mboten? 4 hari itu kali 1 harinya 1 mut. 6 on ya, Heron. 6 kali 4 berapa Pak? 2,4, 2 kilo, 4 denak mangan sak 6 on ya kurang waret, paling tidak kudu warek. Allah itu memberikan hukum seperti itu bisa untuk makan 4 hari. Yeah. Lebaran itu kenapa harus fitrah? Karena untuk makan ketok syukure karo Gusti Allah, bareng ibadah iso mangan warek patang. Wah, aku muni ngene tenan iki, Boy. Penting iki masalah. Lah karo bahasaku fitrah itu harus untuk 4 hari. 4 hari 2,4, 2,5 sampai 2,7. 0,65. 0,65
6,5 on satu hari wareg boten mangan sedino 0,6 setengah on wareg berapa? Ora wareg tambahi meneh berarti fitrai tambah 3 kilo anak sampan lah aku biasanya makan sithik Pak lah berarti 4 kali bangun setengah kilo ya berarti aku fitrai mau 2 kilo ya enggak boleh fitrah ketetapannya itu 2,5 sampai 2,7 2,5 sudah benar 2,7 lebih sempurna ya dibagi 4 jadi setiap harinya sampai iso mangan wareg karena menunjukkan syukur kepada Allah sudah puasa 1 bulan ketok awake sehat kemudian bajune anyar kemudian mangane wareg ngono jadi apa mangkat sholat Idul Fitri kudu mangan tak kok pajain orang dari itu bukan hanya sunat memang sunat gitu tapi ngetokke segeri waras ngono lho bar poso kuwi tok seger semangat karena ini janjinya Allah Subhanahu ditunjukkan kepada Allah kalau saya sekarang bahagia mangan wareg alhamdulillah Allahumma panjang lebar masih banyak yang harus sampaikan tapi insya Allah pada kesempatan lain mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam awake dhewe besok muga-muga sedaya di ngapura dosane kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau ini nabi seluas itu jangkauannya Farju anakuna tapi anak tarukum yaumil kiamah saya menginginkan umat saya yang terbanyak di hari kiamat mudah-mudahan mengke awake dhewe niku paling akeh umat teng akhirat pendereknya Kanjeng Nabi terbanyak nggih mboten ya sing melu Kanjeng Nabi ya sing melu wiridan melu zikir melu jamaah dadi nek ana jamaah salat ngasar kok akeh niku berarti tandane umate Kanjeng Nabi piro Pak subuh lu Kanjeng Nabi li jawab arjuan aku tapi ada nak melu Kanjeng Nabi yo jamaah ora kok sampai sih di sunah Rasul ini malam Jumat tok sing dieling-eling Mas Eko sunah Rasul yo jamaah ngaji itu sunah Rasul nggih mboten sunah Rasul malam Jumat Pak sunah Rasul yo akeh sunah Rasul kuwi. Dadi yo terserah sampean milih sing ndi. Itu akan terbanyak nanti di akhirat. Mudah-mudahan sunnah Rasul ini juga banyak disebarluaskan oleh kita di antaranya majelis-majelis pengajian, nggih, majelis-majelis zikir, majelis-majelis kebaikan itu semakin banyak pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Wahtazal arsu turba wastibsyara. Allah. Wazdadal kursu haibata wa waqara Allah wa amtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Taral ummuhu taru'an wa an mifakhi wa fadli
إلى نهاية تام حمله فلما سدت بالقلب إذن بالحلب دعاة الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلوا على النبي صلى عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غارت واستضيئوا بجمال وقفي الحسن تفارت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤاب الله نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
لي كيده نصرت ونور شاد وابتداء لغنا بجاهي في جواري غير حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا